bahwa COVID-19 masih melanda dan perlu untuk diwaspadai. Untuk itu, segala penyuluhan dan juga pemberian informasi masih kita lakukan melalui Saat ini kita sedang dalam masa pandemi akibat mewabahnya COVID-19. Peranan pajak menjadi sangat krusial untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 677 triliun rupiah. Sementara itu, pajak memegang porsi lebih dari 80% penerimaan negara dalam penanggulangan wabah COVID ini. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bagimu, negeri, ingin sekali menaiki mimbar untuk mewartakan tentangmu yang menjaga negara tanpa angkat senjata, yang mengajarkan ketulusan tanpa balas jasa, dan yang memacu edukasi dari ujung pulau hingga samudra. Betapa adanya adalah untuk ada kita. Ingin sekali menaiki mimbar, ingin sekali menaiki mimbar untuk bicara. Namun ternyata lagu Bagimu Negeri yang bergema menyuarakan bersama kisah cinta bangsa. Mari kita hadapi tantangan ini bersama. Terus bersemangat di era kenormalan baru untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju. Pajak kita untuk kita. Saya berharap untuk bisa menggunakan SPT elektronik secara lebih bijak dan lebih awal. Kawan pajak yang kami banggakan, mulai tanggal 15 Juni 2020, layanan perpajakan tatap muka di kantor pelayanan pajak dan kantor penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan di seluruh Indonesia dibuka kembali. Namun, saat ini terdapat perubahan. Tidak semua layanan perpajakan dapat dilakukan dengan tatap muka. Berikut adalah daftar layanan yang tidak dapat dilakukan dengan tatap muka di era kenormalan baru ini. Pertama, pendaftaran NPWP melalui website pajak.go.id. Kedua, pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing dilakukan melalui website pajak.go.id. Ketiga, surat keterangan fiskal atau SKF dapat diproses melalui website pajak.go.id. Keempat, validasi SSP pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
dapat dilakukan melalui website pajak.go.id. Kelima, aktivasi e-Fin dilakukan melalui email unit kerja. Keenam, lupa e-Fin dapat diproses melalui telepon atau email unit kerja atau kring pajak melalui telepon, Twitter, dan live chat. Ketujuh, layanan VAT refund di bandara dilakukan melalui email tertentu. Bagi wajib pajak atau masyarakat yang tetap ingin memperoleh pelayanan tatap muka, harap mengikuti prosedur-prosedur sebagai berikut. Pertama, pelayanan konsultasi tatap muka dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu melalui saluran yang telah tersedia seperti email, telepon, dan chat. Kedua, pelayanan di tempat pelayanan terpadu dibatasi sesuai dengan kapasitas TPT di era kenormalan baru. Ketiga, pelayanan perpajakan lainnya yang belum tersedia secara elektronik, wajib pajak dapat menyampaikannya melalui pos atau jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, kegiatan edukasi atau penyuluhan dilakukan dengan mengutamakan kegiatan secara daring. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan protokol kesehatan memasuki gedung kantor, yaitu: pertama, wajib mengenakan masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ketiga, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik. Keempat, dilakukan pengukuran suhu tubuh, dan apabila diketahui suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, maka diarahkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, diarahkan untuk koordinasi lebih lanjut melalui telepon atau email atau fasilitas daring lainnya untuk wajib pajak atau tamu yang ingin bertemu dengan pegawai. Diarahkan melalui cara lain seperti melalui pos atau daring untuk wajib pajak yang ingin menyampaikan permohonan atau pelaporan lainnya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Diajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak perkembangan isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya John Huta Gaul, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili teman-teman di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 untuk mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi wajib pajak kami yang telah menjalankan kewajibannya dan membayar pajak di tahun 2020 sehingga kita dapat berhasil menghimpun pajak sebesar kurang lebih 38 triliun rupiah. Dan untuk tahun ini, tahun 2021, Kanwil DJP Jawa Timur 1
ditargetkan akan menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar 44,8 triliun rupiah. Dengan kegotong royongan seluruh wajib pajak yang ada di kota Surabaya, maka kami percaya rencana itu akan kita dapat realisasikan. Dan kami dari Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan dengan ikhlas tanpa pamrih untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan dan sekaligus mengundang serta mengajak serta menghimbau bahwa bulan Maret ini dan juga bulan April adalah bulan penyampaian SPT. Khusus untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, kami menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk segera mungkin menyampaikan SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak. Demikian juga untuk SPT PPh Badan dapat dilakukan penyampaiannya lebih dini sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik maupun memberikan edukasi yang terbaik bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam menghitung dan melaporkan serta membayar pajak yang menjadi kewajiban Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2020 yang nantinya akan dilaporkan di bulan ini maupun di bulan depan. Saya Indah Kurnia, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya Ibnu Yunanto, pemimpin redaksi Jawa Pos. Susilo Effendi, Ketua DPD RI Jawa Timur. Saya Muhammad Nufir, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya Edi Susanto Yahya, dari Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. Saya Erik Jayadi, Wali Kota Surabaya. Dengan ini mengajak seluruh wajib pajak di Kota Surabaya untuk segera melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2020, baik secara pribadi maupun badan melalui e-filing. Pelaporan SPT melalui e-filing sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Ibu-ibu, saudara-saudari yang berusaha besar maupun UMKM kecil, tentunya ada usaha itu merupakan wajib pajak sebagai wajib pajak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, itu karena bulan Maret akhir itu batas waktunya. Apabila jenengan masyarakat Surabaya merasa kesulitan dapat melihat tata cara pelaporan melalui tautan di bawah ini atau menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat melalui media sosial. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Saat ini kita sedang dalam masa pandemi akibat mewabahnya COVID-19. Peranan pajak menjadi sangat krusial untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 677 triliun rupiah. Sementara itu, pajak memegang porsi lebih dari 80% penerimaan negara dalam penanggulangan wabah COVID ini. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bagimu negeri ingin sekali menaiki mimbar untuk mewartakan tentangmu yang menjaga negara tanpa angkat senjata, yang mengajarkan ketulusan tanpa balas jasa,
dan yang memacu edukasi dari ujung pulau hingga samudra. Betapa adanya adalah untuk ada kita. Ingin sekali menaiki mimbar, ingin sekali menaiki mimbar untuk bicara. Namun ternyata lagu Bagimu Negeri yang bergema menyuarakan bersama kisah cinta bangsa. Mari kita hadapi tantangan ini bersama. Terus bersemangat di era kenormalan baru untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju. Pajak kita untuk kita. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama kami KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam acara Dialog Interaktif Perpajakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi yang tentunya sangat berharga untuk Bapak Ibu wajib pajak sekalian. Namun sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir secara virtual untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kami informasikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang kami laksanakan telah mematuhi protokol kesehatan. Tentunya kita perlu waspadai bersama karena di masa sekarang ini COVID-19 belum berakhir. Namun tentunya itu tidak mematahkan semangat kami dalam membagikan dan mengedukasi wajib pajak. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa disilakan. Dapat dicukupkan? Berikutnya sebagai bentuk rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya kita akan menyimak bersama cuplikan video dari pimpinan tertinggi kami, Bapak Direktur Jenderal Pajak, yang akan dilanjutkan dengan video profil dari KPP Pratama Surabaya. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020, yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat, dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat, pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Surabaya, kota dengan penduduk yang padat, namun syarat akan histori di setiap sudutnya. Kota yang menjadi salah satu kebanggaan Jawa Timur ini memiliki 13 kantor pelayanan pajak. Salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo nomor 104. KPP Pratama Surabaya Rungkut memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP Pratama Surabaya Rungkut selalu memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan keramahan pegawai di tempat pelayanan terpadu dan kesigapan akun representatif saat melayani konsultasi perpajakan. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, fungsi pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut meliputi area industri, area pemukiman, dan area pusat bisnis yang tersebar di 3 kecamatan. Keberagaman demografi memberikan tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam mengamankan penerimaan pajak negara demi terlaksananya pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan bangsa bukanlah sebatas cita-cita,
kesejahteraan bangsa pasti akan tercapai dengan tekad serta keberanian untuk bertindak. Terus melangkah maju, jayalah Indonesiaku. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kami sudah menampilkan profil dari KPP kami, yaitu KPP Pratama Surabaya Rungkut, sebagai bentuk perkenalan kepada Bapak Ibu wajib pajak. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan menuju pada sambutan dari pimpinan kami, Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut, Bapak Yuwono Budi Santoso. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menggaungkan kita akan membawakan tagline, yaitu insentif pajak bangkitkan ekonomi. Baiklah, kami hormati, langsung saja kita simak, inilah dia sambutan dari Kepala KPP Pratama Surabaya, Bapak Yuwono Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kakanwil DJP Jawa Timur 1, para pejabat eselon di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan yang saya banggakan narasumber kita pada kesempatan ini Bapak Profesor Ahmad Fauzi, Rektor UPN Veteran Jawa Timur, serta pelaku bisnis UMKM, Ibu Muhtaromah. Kemudian juga yang saya banggakan para wajib pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut yang hadir pada kesempatan kali ini melalui daring, dan terakhir para pegawai KPP Pratama Surabaya Rungkut yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para wajib pajak dalam acara yang kami selenggarakan berupa dialog interaktif yang dimaksudkan untuk ajang silaturahmi dan juga edukasi perpajakan yang kami berikan merupakan program yang selalu kami lakukan karena merupakan salah satu fungsi dari pajak. Acara ini masih dilakukan secara daring karena memang pandemi masih belum berakhir, masih perlu vaksinasi yang lebih luas lagi mungkin sehingga nanti pada saatnya kita bisa melakukan tatap muka secara normal kembali. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan kali ini, dan ini mungkin terus akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk edukasi perpajakan kepada wajib pajak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan, dan juga saya perlu mengingatkan bahwa masih ada kewajiban mungkin bagi sebagian para wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar dapat melaporkan SPT tahunannya karena ini merupakan kewajiban, salah satu kewajibannya. Atas kewajiban perpajakan yang perlu ditunaikan, kami siap membantu. Jadi boleh berkomunikasi dengan kami melalui WA, melalui telepon, melalui telegram, dapat juga berkonsultasi langsung mungkin, tetapi karena situasi masih dalam seperti ini, masih pandemi, jadi mungkin secara langsung agak terbatas. Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa semua pelayanan yang kami berikan adalah
gratis, tidak dipungut biaya. Saya berharap acara ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan tetap dapat menjalin silaturahmi antara Fiskus dengan para wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Harapan saya acara ini masih dapat terus diselenggarakan sehingga edukasi yang kami berikan nanti dapat berguna bagi para wajib pajak. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya ada terdapat kekurangan. Pajak kuat, Indonesia maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa yang kami hormati, tadi kita sudah menyimak sambutan dari Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya sekaligus membuka acara di pagi hari ini, kami informasikan bahwa kami selalu berusaha untuk terhubung dengan Bapak Ibu Wajib Pajak dan Bapak Ibu Wajib Pajak juga bisa selalu mengakses kami dan jika ada pertanyaan nantinya bisa dituliskan di kolom chat yang terdapat di Zoom. Dan kami ingatkan juga jangan lupa untuk mengisi link kehadiran yang telah tertera di kolom chat di yang kami hormati, berikutnya kita akan membuka secara resmi acara pada pagi hari ini yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1, Bapak PM John Hutagaul. Berikut kami silakan Bapak PM John Hutagaul untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kesehatan kepada kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita boleh merasakan rasa aman, nyaman, nikmat, dan penuh sukacita. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi, MMT, Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Muktaromah, Eskom, selaku pelaku bisnis yang juga menjadi narasumber kita pada acara ini. Yang saya hormati Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut, Bapak Yuwono Santoso, berikut staf yang sudah mempersiapkan acara dialog interaktif perpajakan dengan tema insentif pajak. Yang saya hormati teman-teman pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, berikut para pejabat eselon 4, para fungsional penyuluh, para fungsional pemeriksa dan penyidik, serta jurusita. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para pembayar pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang sudah
menyampaikan SPT tahunan PPh baik orang pribadi maupun badan dan telah melunasi pembayaran pajaknya. Dan khusus kepada para wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, saya menghimbau untuk segera menyampaikannya kepada KPP Pratama Surabaya Rungkut melalui email dengan menggunakan e-filing, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan Bapak dan Ibu sekalian dapat diadministrasikan dengan baik di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya kita mengetahui bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak ini tentunya akan diadministrasi dengan baik oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, dan pajak yang Bapak dan Ibu setorkan ke kas negara tentunya digunakan untuk membiayai pembangunan yang berkesinambungan di Indonesia, khususnya di kota Surabaya, Jawa Timur yang kita cintai ini. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, di tengah masa pandemi ini tentunya pemerintah hadir dan peduli terhadap persoalan krisis kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kota Surabaya ini. Dan kita ketahui pemerintah sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan secara tuntas program vaksinasi kesehatan yang tentunya diperuntukkan untuk mengentaskan persoalan kesehatan tersebut, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia ini bisa kembali normal sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah telah menganggarkan dana yang besar untuk menyelesaikan persoalan krisis kesehatan dan sekaligus untuk memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 700 triliun rupiah di tahun ini, dan tentunya pembiayaan tersebut berasal dari APBN. Dan kita tahu bahwa sumber utama dari penerimaan APBN kita itu berasal dari pembayaran pajak yang Bapak dan Ibu lakukan selama ini. Bapak dan Ibu pembayar pajak yang saya hormati dan muliakan, tentunya kita tahu bahwa pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 176 triliun untuk program pengentasan kesehatan akibat pandemi COVID-19, dan lebih dari 58 triliun diperuntukkan untuk membiayai program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan lebih dari 58 triliun juga diperuntukkan untuk memberikan insentif pajak berikut relaksasi yang bertujuan untuk membantu dunia usaha dan para pembayar pajak di dalam menghadapi situasi yang berat akibat pandemi COVID-19. Dan tentunya kita pahami bahwa pembiayaan utama dari APBN berasal dari pajak. Oleh karena itu saya himbau kepada kita semua untuk patuh dan taat di dalam pemenuhan kewajiban kita di dalam membayar pajak, untuk mendukung dan mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional, dan juga untuk mensukseskan program vaksinasi nasional yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu pembayar pajak yang saya hormati, belum lama berselang, bulan Mei yang lalu, kami melaksanakan reorganisasi di mana beberapa wajib pajak yang semula terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Rungkut sebagian dialihkan ke KPP Madya 2 Surabaya. Demikian juga sebaliknya, mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu terdaftar pada KPP Madya Surabaya, selanjutnya Bapak dan Ibu terdaftar di KPP
Surabaya Rungkut. Ini adalah dampak dari reorganisasi yang kami lakukan secara nasional, dan oleh karena itu Bapak dan Ibu pembayar pajak yang terdampak karena direlokasi ke KPP yang baru atau sebaliknya, kami mohonkan untuk segera dapat berkonsultasi, berkomunikasi dengan account representatif di mana Bapak dan Ibu terdaftar saat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kami mengharapkan program ini dapat memberikan pencerahan bagi Bapak dan Ibu sekalian, karena kita tahu tahun ini pemerintah masih melanjutkan beberapa insentif relaksasi pajak yang mungkin dapat Bapak Ibu nikmati, misalnya pengurangan PPh pasal 25 masa, ya, dan juga misalnya PPh pasal 4 ayat 2 untuk UMKM yang ditanggung oleh pemerintah, dan beberapa insentif pajak lainnya yang kami harapkan dapat dinikmati oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk membantu Bapak dan Ibu melewati masa pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini. Kita harapkan dan doakan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 ini akan tumbuh tinggi sehingga pemulihan ekonomi nasional bisa segera dapat berjalan dengan baik sebagaimana kita rasakan sebelum masa pandemi COVID-19. Demikian sambutan pembukaan dari saya pada acara Dialog Interaktif Perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut, dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan sekalian di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya di tahun 2021. Salam sehat dari saya, Pajak Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah menyimak sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Desa Jawa Timur 1 yang sekaligus membuka acara kita di pagi hari untuk memulai kami akan mempersembahkan sebuah cuplikan tayangan yang akan membuka acara Dialog Interaktif Pajak. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan serentak di banyak wilayah di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada periode April 2020 lalu membuat aktivitas ekonomi terganggu. Beberapa usaha bahkan terhenti, tidak bisa beroperasi. Pemutusan hubungan kerja menjadi pilihan untuk menyelamatkan usaha. Akibatnya, pendapatan rumah tangga menurun, begitu juga daya beli masyarakat. Mereka enggan mengeluarkan uang dan lebih memilih menyimpannya. UMKM pun terancam gulung tikar karena barangnya tidak ada yang membeli. Namun, bangsa kita memiliki rahasia, kekuatan yang dapat membangkitkan kita dari kondisi ini. Rahasianya adalah budaya gotong royong yang telah mengakar sejak lama. Saling tolong-menolong membantu sesama. Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan kesadaran tinggi mengumpulkan dana untuk membantu tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan. Ini membuat UMKM dapat menjual barang yang dimilikinya dan daya beli masyarakat bisa semakin membaik. Para pelaku UMKM juga dipaksa berubah. Mereka mulai berjualan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Hal ini memudahkan para donatur dan pembeli berbelanja barang dari mereka. Hasilnya, roda ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak dan berputar. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan UMKM, salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah. Harapannya, para pelaku UMKM ini mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi.
akhirnya kita tiba di acara utama di pagi hari ini, yaitu Dialog Interaktif Perpajakan. Dan telah hadir bersama kami di sini representatif dari berbagai bidang. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi. Selamat pagi Pak. Pagi, terima kasih. Baik, berikutnya kita juga sudah kehadiran representatif dari Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut, Bapak Yuwono Budi Santoso. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan tentunya kita juga menghadirkan representatif dari wajib pajak yang pada saat ini diwakili oleh Ibu Muhtaromah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami mengulas sekilas karena di sini telah hadir bersama kami tamu kehormatan yaitu Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Dan bisa dilihat di CV beliau bahwa beliau merupakan lulusan dari S1 Universitas Brawijaya Malang, kemudian S2 dari Magister Manajemen Teknologi di Institut Teknologi 10 November, kemudian meraih gelar S3 dari Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Brawijaya Malang tahun 2008. Selain itu, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi juga mengikuti Lemhanas Republik Indonesia dan juga terdaftar sebagai Certified Human Resources Analyst of America sebagai lulusan terbaik di tahun 2018. Dan yang keenam berikutnya, beliau juga meraih sertifikat Insinyur Profesional Utama atau IPU dari Persatuan Insinyur Indonesia pada tahun 2020. Jadi tentunya kami telah menghadirkan akademisi yang sangat capable di bidangnya, kemudian juga perwakilan dari pemerintah yaitu Bapak Yuwono Budi Santoso selaku Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut, dan juga wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif pajak. Jadi di sini kita ingin mengetahui dari berbagai sisi. Oke, langsung saja pemirsa, untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan selama sesi dialog interaktif ini berlangsung, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat yang tertera di Zoom dan nantinya juga akan kita bahas di sesi berikutnya bersama dengan penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut. Baik, langsung saja Bapak, kami ingin menuju ke pertanyaan pertama. Mungkin dari sisi pemerintah terlebih dahulu nggak Pak, kepada Pak Yuwono. Sebenarnya apa Pak latar belakang pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan PMK nomor 9 tahun 2021 yang memang tujuannya adalah perpanjangan dari insentif pajak itu sendiri, karena kita tahu kan di saat ini COVID-19 masih belum berakhir, jadi filosofinya seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya, Pak, jadi intinya sih ini adalah program pemulihan ekonomi nasional. Ya, seperti kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya di sektor kesehatan, perekonomian seperti UMKM, ya usaha sektor-sektor real itu banyak terdampak karena begitu pandemi terjadi, stop, produksi stop, ya banyak yang terdampak ya dari sisi perekonomian. Nah, makanya dampak pajak selaku fungsi reguleran untuk mengatur itu kemudian dilakukan untuk mendorong supaya perekonomian ini dapat berjalan ya, walaupun belum bisa juga dalam kondisi normal karena memang pandeminya sangat parah, kita harus akui itu. Nah, tetapi ini diberikan insentif itu supaya para pelaku ekonomi itu dapat mempunyai cash flow yang lebih besar lah kira-kira. Ya, jadi contoh Ibu ini, Bu Muhtaromah ini kan banyak insentif yang diberikan. Contohnya saja begini, secara gampang, kalau dulu pelaku UMKM itu harus membayar PP 23,5%, nah sekarang itu ditanggung pemerintah sehingga cash flow-nya lebih banyak, lebih besar sehingga bisa digunakan untuk memperbesar usahanya kira-kira
maksudnya memperbesar usaha dalam keadaan pandemi ini ya. Jadi supaya bisa bertahan gitu ya Pak ya? Betul, paling tidak itu bertahan di tengah situasi pandemi seperti ini. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak Yono. Berikutnya kita akan langsung menuju ke wajib pajak yang memang mungkin merasakan secara langsung ya Ibu. Ya. Ibu Mutaroma mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu, bagaimana pandemi COVID-19 ini, apakah memang benar gitu bidang usaha ini mengalami kerugian ataukah justru karena pandemi mungkin ada usaha-usaha tertentu juga yang mungkin justru untung atau baru lahir. Nah kalau untuk usaha Ibu sendiri seperti apa Ibu? Alhamdulillah untuk usaha sendiri ya sedikit banyak pasti terimbas ya COVID ya, karena kebetulan usaha di bidang saya di bidang IT yang biasa diperlukan untuk perusahaan-perusahaan sekolah atau kampus gitu. Jadi kalau perusahaan banyaknya tutup, otomatis kan kebutuhan berkurang, tapi omset saya juga berkurang. Gitu. Berarti yang Ibu sediakan itu untuk softwarenya seperti itu? Software, hardware, terus aksesoris, printer, tinta, toner, alat-alat networking seperti itu. Oh gitu, jadi memang di alat-alat komputer ya. Karena mungkin perusahaan-perusahaan juga banyak yang melakukan work from home ya Ibu, ya. Maka itu juga maintenance dan lain-lainnya juga Ya. tentunya berkurang seperti Ya. itu ya Ibu. Terutama tinta-tinta, printer itu kan perusahaan biasanya butuh ya, itu berkurang sekali seperti itu. Oh, baik. Tapi untuk sekarang apakah sudah membaik atau masih sama seperti di awal pandemi dulu? Sekarang sudah alhamdulillah lebih baik daripada awal-awal dulu. Baik, sudah ada sedikit peningkatan ya Ibu dari yang sebelumnya. Berikutnya kita akan bertanya kepada Bapak Fauzi, Bapak Ahmad Fauzi, atau saya panggil Profesor Ahmad Fauzi. Mana Pak yang berkenan? Ya, Fauzi aja lah. Oh iya. Baik. Karena Fauzi artinya beruntung ya. Oh iya, luar biasa. Jadi Bapak hidupnya insya Allah selalu beruntung ya Pak. Amin, amin. Ya, untuk Pak Fauzi. Nah, untuk di lingkungan akademik sendiri ya Pak, mungkin kan kalau tadi kita lihat dunia usaha memang secara kasat mata sudah terlihat banyak usaha yang gulung tikar. Namun Ibu Muhtaroma tadi bisa menyampaikan bahwa masih bisa survive. Nah, sedangkan kalau untuk lingkungan pendidikan, apakah ada dampak yang mengganggu dari pandemi COVID-19 ini Pak? Jadi kondisi pandemi ini sangat dirasakan sekali oleh para mahasiswa, terutama dalam hal untuk membayar UKT ya atau SPP. Dulu SPP sekarang namanya UKT, uang kuliah tunggal itu. Sehingga pada semester kemarin ini saya mengambil kebijakan untuk bisa membebaskan 2.860 mahasiswa. Ini kita bebaskan UKT-nya. Karena kalau tidak ini akan ya terancam DO, ada beberapa yang sudah semester akhir dan sebagainya. Ini kan perlu harus ada afirmasi ya, sehingga kami bisa harus rela gitu kira-kira PNBP kami tidak masuk selama setahun kurang lebih sekitar 18 miliar sampai 20 miliar. Jadi memang terjadi penurunan juga ya Pak? Betul, ya. Tetapi saya bahagia Mbak, karena insya Allah ini bisa membantu para mahasiswa untuk supaya tidak DO dan bisa melanjutkan perkuliahan dengan baik gitu ya. Baik, jadi ternyata selain mungkin yang kita tahu kan sekolah online, kuliah online, tapi ternyata di balik itu ada dampak juga gimana karena pandemi mungkin orang tuanya juga tidak ada penghasilan atau menurun. Betul, sehingga pembayaran untuk uang kuliah tunggalnya juga terganggu seperti itu nggak Pak Ahmad Fauzi nggih? Jadi kami ini punya 14.500 mahasiswa. Ya kemarin hampir 3.000 yang kita bebaskan untuk tidak membayar SPP atau UKT ini. Baik, dan jadi ini sangat ada sekitar sangat mungkin 25% ya Pak? Iya. Baik. Jadi pemirsa, ternyata tidak hanya dunia usaha tapi juga dunia pendidikan secara tidak langsung terkena imbas karena mungkin usahanya sedang lesu, maka dunia pendidikan juga untuk bisa sekolah atau berkuliah juga ada hambatan. Tapi alhamdulillah tentunya masing-masing instansi berusaha memberikan stimulus kepada masyarakat supaya tetap bisa beraktivitas dengan senormal mungkin walaupun belum bisa benar-benar normal nggih Bapak Ibu. Betul, betul. Baik, selanjutnya kita akan bertanya kembali kepada Bapak Yuwono Budi Santoso.
Nah, Pak, tadi sudah diceritakan, Pak, dari Ibu Muhtaromah, kemudian dari Bapak Ahmad Fauzi, bahwa memang ya berdampak seperti itu. Nah, lalu sebenarnya kalau dari segi pemerintah ini, apa yang dilakukan dan juga tujuan dari pemberian insentif pajak yang memang berlangsung hingga hari ini ya, di bulan Juni ini masih mendapatkan insentif, itu tujuannya seperti apa, Pak? Ya, jadi harus kita pahami bahwa negara, pemerintah sangat membutuhkan penerimaan, ya. Nah, seperti kita ketahui penerimaan pajak itu kan utama ya sekitar 75% APBN kita itu sumbernya dari penerimaan pajak. Nah, kalau perekonomian tidak berjalan, ya tentu penerimaan pajak otomatis juga turun. Nah, oleh sebab itu pemerintah mengatur supaya ya memang dampaknya di sektor perekonomian besar. Nah, pemerintah mengatur supaya sektor real itu tetap dapat berjalan ya. Nah, kalau nanti UMKM katakanlah tadinya mandek, diberi insentif, kemudian bisa berjalan, atau pabrik dengan diberikan insentif sehingga mungkin kapasitas produksinya bisa meningkat. Nah, kalau kapasitas produksi meningkat, pegawainya yang dulu sempat dirumahkan dipanggil lagi untuk bekerja. Nah, efek dominonya itu yang kita harapkan sehingga perekonomian bisa dapat, ya sekali lagi kalau pulih normal seperti sebelum pandemi mungkin belum, tetapi kita harapkan semakin membaik sehingga ya kebutuhan dana pemerintah untuk membiayai pembangunan termasuk untuk melakukan vaksinasi yang ini sedang kita terus lakukan ya. Nah, supaya pandemi ini dapat ya kalaupun masih belum berakhir tapi cita-cita herd immunity yang kita inginkan sehingga nanti kehidupan itu bisa mendekati normal lagi lah kira-kira gitu. Nah, itulah yang perlu dana untuk membiayai itu kan, membiayai vaksinasi, membiayai ini. Nah, pemerintah memberikan insentif terlebih dahulu supaya efek domino lain juga ada, sehingga nanti perekonomiannya juga. Jadi pemerintah memang memerankan fungsi reguler ya Pak ya. Betul. Jadi memang menciptakan regulasi supaya efek domino di masyarakat di mana konsumsi bisa bertambah seperti itu ya. Masyarakat juga mempunyai uang untuk tetap bertahan hidup seperti itu nggak Pak Yono? Betul. Baik, berikutnya kita juga akan bertanya kepada Bapak Ahmad Fauzi. Mungkin Pak dari sisi seorang akademisi begitu ya Pak. Tentunya dengan adanya insentif ini sebenarnya juga ada konsekuensi yang harus ditempuh pemerintah di mana mungkin untuk defisit APBN akan semakin melebar, kemudian juga penerimaan negara juga akan berkurang, tapi di satu sisi juga kita juga harus menyelamatkan masyarakat. Nah, apakah menurut Bapak kebijakan yang diambil atau ditempuh pemerintah ini sudah tepat? Baik Mbak, terima kasih. Jadi sebetulnya program pemulihan ekonomi sudah tahun kedua, jadi dimulai tahun 2020 kemarin. Betul. Dan tentunya pemerintah sudah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Dan ini sehingga pada tahun 2021 ini dilanjutkan, meskipun tahun kemarin dana yang terpakai atau penyerapan itu sekitar 84% kurang lebih ya. Dan tahun ini alhamdulillah dinaikkan sekitar 600 sampai 700 triliun ya. Dan ini saya kira sangat bagus dan saya sangat senang karena salah satu yang sekarang naik dari tahun yang lalu yaitu di sektor UMKM
ini naik dari 18% tahun yang lalu dan sekarang ini dinaikkan 26,3% atau sekitar 184 triliun. Dan ini sangat membantu karena ini evaluasi yang lalu barangkali ini butuh suatu dorongan sehingga yang disampaikan Pak Yuwono tadi agar gairah di sektor UMKM ini bisa menggeliat gitu, kira-kira begitu. Tetapi yang paling saat ini kita bahas yaitu masalah insentif usaha atau termasuk juga dalam relaksasi pajak ini kan ya. Itu yang kemarin memang turun tahun ini, dari tahun yang lalu ini 18% dari anggaran yang ada, tahun ini kan turun kurang lebih hanya 8,3% atau sekitar 58 triliun ya. Tapi di sini sangat membantu. Catatan kami di kuartal kedua ini kan baru tercapai 26%. Nah, ini barangkali yang perlu didorong terus supaya ini segera bisa mendorong sebagaimana disampaikan Pak Yuwono tadi itu. Baik, jadi Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, mungkin jika kemarin ada yang belum terinformasikan seperti itu mengenai insentif pajak, kemudian informasi-informasi lainnya, kami sarankan Bapak Ibu untuk senantiasa terhubung dengan kami melalui media sosial yang ada di running text selama acara berlangsung, karena Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi penting termasuk pemanfaatan insentif pajak. Nah, tadi Pak Ahmad Fauzi juga sudah menyampaikan bahwa harapannya ke depan ini memang kita bisa terus melakukan bersama-sama, bekerja sama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, mungkin Pak Yuwono juga bisa menambahkan Pak, untuk dari pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Surabaya Rungkut bersama Direktorat Jenderal Pajak tentunya, insentif apa saja sih Pak? Mungkin bisa agak diperinci Pak yang sudah diberikan oleh pemerintah dan bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Ya, ini Mbak, jadi kalau insentif yang diberikan itu berupa PPH dan PPN. Yang pertama, ini karena banyak industri di wilayah Surabaya, terutama Rungkut. Nah, ini yang pertama mengenai insentif PPH pasal 21. Jadi kalau penghasilan teratur dan tidak teratur selama setahun itu tidak lebih dari 200 juta, itu PPH-nya itu akan ditanggung pemerintah. Ya, ibaratnya dulu begini, kalau misalnya penghasilan teratur dan tidak teratur dalam setahun 200 juta gitu ya, dulu sebelum ada insentif ini, itu akan dikenakan pemotongan PPH sesuai tarif. Kurang yang diterima. Oh iya, nah kalau sekarang PPH-nya itu penuh ditanggung pemerintah, sehingga take home pay bagi karyawan itu akan meningkat kan, jadi karena tidak dipotong PPH. Oleh PPH itu tadi. Tuh, nah jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu yang karyawan kadang kan tidak sadar ya Pak, kalau misalkan ada penambahan gitu ya. Jadi mungkin bisa dicek bahwa sebenarnya untuk karyawan di mana perusahaan-perusahaannya sudah mengajukan untuk pemanfaatan insentif, maka sebenarnya ada kenaikan penghasilan atau take home pay itu tadi ya Pak Yuwono. Betul. Selama penghasilannya dalam 1 tahun kurang dari 200 juta rupiah. Ya, sehingga nanti mungkin daya belinya juga lebih meningkat ya kan. Ya, karena mungkin dengan adanya pandemi ini bisa jadi harga-harga menjadi naik, mungkin daya beli bisa tetap terjaga. Nah kemudian kalau ini yang dialami Bu Muntaroma ini di UMKM, tadi saya sudah singgung bahwa PP 23 dulu 0,5% tarif UMKM itu kan 0,5%. Dari peredaran brutonya. Ya, dari peredaran bruto tiap bulan itu diberikan insentif. Jadi tadinya kalau peredaran bruto sekian gitu, 0,5%-nya itu nanti untuk membayar PP 23. Nah ini akan ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada yang dikeluarkan kan, tidak ada potongan juga, sama aja dengan yang tadi. Jadi uangnya juga bisa lebih banyak seperti itu ya Pak. Betul, masih tetap bisa menambah inilah cash flow-nya mungkin Bu ya. Nah kemudian kalau ada juga PPh pasal 22 impor, jadi atas ada bidang usaha tertentu sekitar 730 bidang usaha tertentu itu kalau melakukan impor itu PPh pasal 22 impornya akan ditanggung pemerintah. Nah, kemudian selain PP 23 ada angsuran PP pasal pasal 25. PPh pasal 25. PPh pasal 25. Jadi kalau
di UMKM itu PPh final pasal 4 ayat 2, kalau yang memilih menggunakan tarif normal gitu ya, tarif pasal 17. Ya, ada lapisan tertentu yang harus menggunakan PPh pasal 25 itu dikenakan akan diberikan insentif sebesar 50%. Jadi kalau misalnya setoran per bulannya 2 juta gitu, dia hanya cukup membayar 1 juta saja. Jadi karena angsurannya tiap bulan ya, itu diturunkan 50% seperti betul, itu ya Pak? 50%-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Baik. Nah kemudian, terutama ini yang PPN ini, PPN. Jadi PPN itu untuk apa ya, menjaga cash flow wajib pajak. Jadi atas kegiatannya yang lebih bayar. Jadi kalau di PPN itu ada namanya PKPM. Betul, restitusi. Dulu restitusi itu kalau jumlah restitusinya lebih dari 1 miliar, itu penyelesaiannya akan dilakukan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan itu secara peraturan, secara undang-undang, jangka waktunya 1 tahun. Nah, untuk insentif yang diberikan, kalau restitusi yang diminta atau yang restitusinya itu jumlahnya sampai dengan 5 miliar, itu dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Tapi memang ini untuk untuk pengusaha yang beresiko rendah ya. Beresiko rendah ada kriterianya. Jadi sampai dengan 5 miliar itu akan diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan. Baik, itu jangka waktunya 1 bulan. 5 kali lipat ya Pak, dari 1 miliar menuju 5 miliar. Dan dalam 1 bulan itu bisa hanya dengan pengembalian pendahuluan. Betul, gitu ya? Itu prosesnya lebih sederhana sehingga lebih cepat, sehingga tidak perlu setahun, dalam 1 bulan bisa diberikan kalau memang bisa memenuhi persyaratan, itu akan dikembalikan dalam waktu sebulan, sehingga dengan lebih cepat proses pengembalian ini diharapkan cash flow-nya juga lebih terjaga. Begitu Mbak. Oh, satu lagi. Jasa konstruksi juga ada loh insentifnya, jasa konstruksi. Jadi ada cukup banyak lah insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional ini. Baik, dan itu juga kita masih menunggu ya Pak untuk saat ini, apakah nantinya akan diperpanjang atau seperti apa. Yang jelas hingga bulan Juni ini Bapak Ibu jangan lupa untuk melaporkan realisasinya, karena jika terlewatkan nanti untuk pemanfaatannya juga akan terkendala, seperti itu ya Pak Yuwono. Betul, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Bagaimana mungkin pemerintah bisa memberikan insentif kalau peredarannya tidak dilaporkan, karena kan insentifnya akan diberikan sejumlah peredaran yang diklaim oleh wajib pajak. Nah, makanya jangan lupa, benar kata Mbak Nia tadi, bahwa jangan lupa melaporkan peredaran per bulannya gitu ya, supaya insentifnya bisa dibayarkan oleh pemerintah. Berikutnya untuk Ibu Muhtaroma nih selaku wajib pajak Ibu. Kalau misalkan kita tadi berbicara secara teori, untuk Ibu sendiri, apakah Ibu ini memang dalam mengetahui informasi untuk adanya insentif pajak ini, itu tuh bagaimana Ibu bisa mendapatkan informasi tersebut? Mungkin boleh diceritakan. Saya alhamdulillah itu ada email dari DTP. Jadi mendapatkan email ya Ibu? Jadi tinggal daftar online gitu aja. Oke, jadi memang ternyata Bapak Ibu wajib pajak yang perlu kami sampaikan, ketika data yang Bapak Ibu sampaikan saat melakukan pendaftaran itu update, sebenarnya kami sudah berusaha untuk selalu mengupdate informasi seperti mengirimkan email resmi, kemudian juga kita biasanya melalui WhatsApp juga menghubungi Bapak Ibu wajib pajak untuk mendapatkan informasi-informasi yang ter-up-to-date. Namun sayangnya kadang mungkin Ibu beruntung karena memang datanya sinkron seperti itu. Kadang banyak sekali wajib pajak yang memang ketika mendaftar menggunakan nomor ini, misalkan ternyata nomor karyawannya, begitu karyawannya pindah tidak diupdate. Sebenarnya bisa berganti, tapi Bapak Ibu harus memberitahukan kepada kami. Jadi ada perubahan data yang juga sangat mudah untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu wajib pajak untuk kedepannya kita sambil sama-sama menunggu, semoga mungkin nanti juga ada
secerca harapan apakah insentif diperpanjang atau seperti apa. Tapi Bapak Ibu tetap bisa keep in touch dengan kami dengan memperbarui data perpajakan yang Bapak Ibu sampaikan. Berikutnya kalau untuk jenis insentifnya untuk Ibu sendiri berarti menggunakan yang final ya Ibu? Yang setengah persen omset itu. Ya. Untuk pelaporan realisasi seperti itu apakah ada kendala Ibu dalam melakukan pelaporannya atau saat mengajukan insentif kemarin itu mudah atau seperti apa ternyata? Alhamdulillah pengajuannya mudah sekali ya, online gitu langsung sudah, terus laporannya juga tak susah. Ya, kalau ada koreksi biasanya AR-nya betul alhamdulillah bagus sekali di saya ya. Oh jadi Ibu juga udah, memang sudah kenal ya Ibu dengan akun representatifnya dan sudah sering berkonsultasi juga ya? Ya alhamdulillah bagus. Ya mungkin kedepannya kalau bagi Bapak Ibu wajib pajak yang terbiasa berkonsultasi bersama AR nanti ke depan karena kita baru ada perbaruan Ibu dalam organisasi kami bisa menghubungi ke penyuluh pajak Ibu ya. Jadi Ibu selalu dihubungi dari AR-nya kemudian diinformasikan seperti itu ya? Ya, sering info-info juga dari AR. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya kita juga ingin bertanya Ibu. Ibu kan tadi juga sempat bercerita bahwa dari jenengan juga ada pengalaman selain memanfaatkan insentif PPh 23 juga ada cerita dari rekan-rekan jenengan yang juga bergelut di dunia usaha gitu ya, yang memanfaatkan insentif lainnya. Nah itu apa Ibu kalau boleh tahu insentif? Oh terus saya lebih banyak yang memakai yang gaji, terus PPh 23, 21, 22 itu dimanfaatkan semua alhamdulillah. Jadi dia terasa sekali karena kan dia usaha di kontraktor, ada yang di kayak travel gitu memang butuh-butuh banget gitu itu ya. Jadi seperti sangat itu. manfaat sekali. Untuk konstruksi juga ada yang memanfaatkan ya? Kontraktor ya. Kontraktor ya. Oh itu kan, iya. Kan agak sepi ya kalau sepi sekarang. Sepi. Jadi manfaatnya juga Ibu sekarang sudah bisa merasakan ya Ibu dengan adanya insentif ini memang membantu ya Ibu realitanya di lapangan. Iya alhamdulillah sangat membantu. Iya, jadi ternyata memang setelah tidak hanya teori tapi di lapangan juga memang realisasinya sangat membantu dengan adanya insentif pajak ini. Berikutnya kita akan bertanya kepada Bapak Ahmad Fauzi lagi nih Pak. Untuk pendapat Bapak selaku akademisi mengenai insentif pajak sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional ini, kiranya apa Pak yang memang menurut Bapak ini selain yang tadi sudah harus di-upgrade, yang memang sekarang yang ini sudah bagus dan perlu dipertahankan gitu Pak? Oke, jadi memang sesuai dengan tujuannya dan ini sudah dievaluasi dan tadi sudah disampaikan oleh wajib pajak Mukhtaroma, ini memang sangat membantu dan sangat baik sekali kebijakan untuk relaksasi pajak ini dalam program PEN ini, dan tentunya ini harapannya bisa meringankan semua wajib pajak dari sisi sosial ekonomi dan usahanya bisa bergairah kembali, bisa berjalan kembali, syukur-syukur bisa merekrut tenaga kerja kembali sehingga perekonomian ini bisa terus berjalan. Dan ini kalau dilakukan terus-menerus insya Allah semuanya akan segera pulih kondisi di negara kita ini. Baik. Mungkin Pak Yono bisa menambahkan Pak, mungkin kalau misalkan sekarang ini bagaimana sih untuk realisasi dari pemanfaatan insentif pajak yang sudah berlangsung ini Pak? Ya jadi anggaran sebenarnya sudah disiapkan 56,7 T ya. Sudah ada penyerapan 29,5. Jadi memang masih ada ruang. Ya makanya saya menghimbau nih para wajib pajak kalau memang usahanya itu layak itu dalam arti masuk di sektor-sektor atau yang memenuhi untuk untuk mendapat insentif, kenapa enggak? Tadi sudah ini pelaku usahanya sudah memberikan testimoni lah langsung gitu bahwa ya, Pak? Tadi banyak di PP 23-nya lah, 21-nya semua dimanfaatkan. Karena itu sangat membantu sekali cash flow. Jadi kan gitu. Makanya kalau memang sesuai sektornya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif, silahkan ajukan. Dan jangan lupa laporkan realisasinya. Itu yang paling penting, karena kalau tidak dilaporkan bagaimana bisa pemerintah menghitung berapa sih harusnya insentif yang diberikan, kan begitu. Nah itu
suatu syarat yang logis saja, karena mendapatkan tentu harus ada yang harus dilakukan kan begitu. Dan kami berharap insentif ini ya tentu masih dapat diperpanjang. Nah, mungkin ini masih dalam tahap evaluasi lah kira-kira. Apakah nanti setelah di semester 2 itu juga kondisi juga masih memerlukan, tentu masih dilakukan evaluasi, dan percayalah bahwa apabila masih diperlukan tidak menutup kemungkinan, dan menurut saya besar kemungkinannya akan diperpanjang. Ya. Baik. Kalau dari Ibu Mutaroma sendiri selaku pelaku usaha, Ibu, apakah Ibu ingin insentif ini diperpanjang atau mungkin sebenarnya sudah bisa Mbak untuk survive tanpa insentif seperti itu? Ya kalau bisa diperpanjang ya alhamdulillah. Jadi kemarin langkah yang Ibu lakukan untuk mendapatkan insentif ini kan memang cukup mudah ya Ibu. Jadi Ibu mendapatkan email seperti itu, kemudian Ibu daftar online melalui online ya Bu, dari di DJP online. Baik. Nah di situ Ibu melaporkan sendiri, terus terjun langsung atau memang memiliki staf khusus yang mengerjakan itu Ibu? Kalau itu ada, tapi saya sendiri baca juga. Baik, jadi memang ternyata kalau misalkan sudah terbiasa gitu ya Ibu menggunakan DJP online, menu-menunya juga sebenarnya mudah ya, dan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu wajib pajak sekalian. Jadi Bapak Ibu, kami selaku pemerintah sekali lagi mengingatkan bahwa sebenarnya kita selalu ingin membersamai masyarakat di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Kita berikan insentif dan kita mohon kerjasamanya juga agar kepatuhan dari pemanfaatan insentif ini juga bisa dilakukan. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang belum melaporkan SPT tahunan, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil tadi nggak Pak Yuwono? Betul. Mungkin Pak Ahmad Fauzi juga sudah berpengalaman melaporkan SPT-nya, sampun Pak? Sampun. Untuk Ibu Mutaroma juga sudah Ibu? Kebetulan di kampus ini kan ada pojok pajak gitu. Iya, ada tax center juga ya Tax Pak center, di ya. UPN Veteran Jawa Timur. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu, di sini kami semua sudah melaporkan SPT-nya. Buat Bapak Ibu yang belum melaporkan, silahkan dilaporkan juga. Nah, berikutnya kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk dari wajib pajak sendiri ada kendala Ibu dalam memanfaatkan insentifnya? Apakah ada ketika di tengah-tengah bulan atau ketika melakukan perpanjangan terjadi perpanjangan insentif, ada sesuatu kendala atau aman-aman aja Ibu? Alhamdulillah aman sih, waktu kadang lupa laporan, tapi kadang AR-nya mengingatkan alhamdulillah. Jadi AR-nya selalu mengingatkan. Lupanya itu ya Ibu, kalau usaha itu berarti kadang karena udah nggak sempat gitu mungkin mikirnya ya. Ingatkan, ayo Mbak, itu bismillah. Di reminder Bu, reminder. Reminder di HP. Jadi Bapak Ibu memang mungkin yang menjalankan bisnis, usaha, terlebih mungkin untuk UMKM gitu ya, yang mungkin stafnya juga masih terbatas, mungkin agar tidak lupa seperti Ibu Mutaroma, ke depannya mungkin bisa diberi reminder atau juga bisa selalu berkonsultasi dengan penyuluh pajak kami di bagian pelayanan, ada Telegram kami, dan juga sosial media yang bisa diakses, seperti itu. Untuk Pak Ahmad Fauzi Pak, menurut Bapak, apa nih Pak dari yang sudah berlangsung ini? Tadi Ibu Mutaroma memberikan testimoni bahwa oh iya membantu, pengennya juga diperpanjang. Nah mungkin kalau ke depannya pemerintah setelah melakukan evaluasi akan memperpanjang atau membuat suatu kebijakan baru, apa Pak hal yang perlu diakomodir dalam aturan tersebut yang mungkin selama ini masih belum terakomodir di aturan-aturan kami? Ya, saya pikir kebijakan afirmasi terhadap UMKM ini sudah sangat bagus sekali. Tadi saya sampaikan tahun ini dinaikkan untuk UMKM, dan itu kita sangat senang, termasuk Bu Mutaroma tadi sangat senang juga. Dan ini memang kebijakan yang sangat bagus karena sebetulnya UMKM sendiri ini kan sudah hampir 99% ini usaha di Indonesia kan dari UMKM, hanya sedikit sekali yang atas begitu kira-kira, dan itu juga menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, sangat besar di Indonesia, itu sampai 116 juta jiwa. Jadi kalau ada afirmasi terhadap UMKM ini sangat bagus, termasuk juga di afirmasi untuk relasi pajak tentunya,
dan tadi sangat apa namanya membantu para wajib pajak terutama para UMKM ini untuk bisa melangsungkan usaha-usahanya sehingga bisa menggeliat ya kira-kira begitu dan bisa mendorong ekonomi lokal kira-kira begitu. Jadi saya sangat senang ini ada suatu afirmasi yang ke UMKM maupun ke relasi pajak ini karena sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan pemerintah tersebut. Baik, jadi memang ternyata jumlah pengusaha kecil atau UMKM ini juga jumlahnya mayoritas ya Pak sebenarnya di Indonesia ya, 99% ini. itu dari UMKM. Iya, jadi sebenarnya dengan UMKM ini bisa bangkit, mungkin kita juga bisa sama-sama lebih berdikari seperti itu ya Pak, karena Betul, UMKM ya. mayoritas memang lokal ya, baik dari pekerjanya, kemudian yang ownernya seperti itu ya. Betul. Baik, nah kita masuk ke penghujung. Di sini kita akan menanyakan pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber yang ada di sini. Dan Bapak Ibu jangan khawatir karena setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya di mana kita akan membahas dan mengupas pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Namun sebelum itu untuk pertanyaan terakhir bagi ketiga narasumber, yang pertama saya akan menanyakan kepada Bapak Yono Budi Santoso. Menurut Bapak Pak, mengingat kondisi di lapangan yang demikian, apakah akan diberlakukan perpanjangan dan mungkin closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada wajib pajak? Ada 300 lebih Pak yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tadi terakhir 325 dan mungkin nanti bertambah juga. Mungkin bisa disampaikan apa himbauan atau apa yang perlu dilakukan wajib pajak di era pandemi ini? Ya, jadi percayalah bahwa Kementerian Keuangan dalam hal ini ada namanya Badan Kebijakan Fiskal. Tentu akan melihat mengevaluasi situasi yang sedang terjadi di Indonesia. Ya, kajiannya pasti ada. Apakah nanti insentif perlu dilakukan, diteruskan, diperpanjang. Nah, tentu sangat tergantung dengan data yang ada. Jadi kalau memang insentif itu masih diperlukan berdasarkan hasil kajian tersebut, pasti pemerintah akan mengambil langkah itu. Ya, jadi sangat tergantung datanya. Tapi kalau memang sudah tidak perlu diperpanjang lagi, ternyata sudah kuat nih para UMKM terutama, ya mungkin tidak, ya makanya sangat tergantung sekali. Tapi kalau melihat kondisinya seperti sekarang ini, saya kok cenderung mungkin akan ada perpanjangan ya. Nah, tapi kita tunggu aja. Perpanjangan atau kebijakan baru Betul. yang tetap melindungi masyarakat kecil seperti ya, itu ya intinya Pak? sih begitu. Jadi salah satu fungsi pajak itu adalah redistribusi pendapatan, kan gitu kira-kira. Betul. Kalau yang minus ya akan disupport. Kalau yang plus harus mensupport yang minus gitu kira-kira. Ya, jadi kita berusaha agar dari orang-orang atau mungkin masyarakat yang sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih gitu ya Pak, ya. Kita ambil untuk bisa mendorong dan membantu masyarakat yang memang rentan atau membutuhkan. Betul. Nah, itulah mungkin kalau menurut saya ya, zaman dulu kita membela negara itu dengan perang mungkin, ya. Bapak mungkin mengalami ya. Tapi sekarang membela negara itu bisa dengan yaitu tadi yang lebih memberikan redistribusi tadi kepada yang kurang. Itu salah satu bentuk bela negara supaya kita itu ya bisa mandiri lah ya. Jadi memang pahlawan masa kini itu pahlawan pajak seperti itu ya Pak. Salah betul, satunya tepat Ibu sekali. Muhtaromah yang sudah hadir di sini ya Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu semua yang sudah membayar pajak. Baik, terima kasih Pak Yono atas apa yang disampaikan. Berikutnya kita akan menuju ke Bapak Ahmad Fauzi. Untuk Bapak sendiri Pak, selaku Rektor dari UPN Veteran Jawa Timur dan juga mewakili kawan-kawan di bidang akademisi seperti itu, dalam kaitannya tentang pemulihan ekonomi, langkah apa nih Pak yang menurut Bapak perlu kami lakukan selaku instansi yang memang mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara Pak? Dan memang untuk membantu masyarakat kecil yang dalam tanda kutip kondisinya ini rawan miskin gitu ya. Jadi kalau nggak pandemi mungkin nggak masuk miskin, tapi begitu pandemi langsung drop gitu Pak. Termiskin semua ya. Ya memang banyak upaya yang harus dilakukan ya. Terutama sebenarnya potensi wajib pajak ini masih besar ya, masih banyak sekali. Artinya harus ada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di luar contohnya ya ini di luar setidaknya, tapi misalkan kemarin
ada upaya tax amnesty misalkan. Ini kan luar biasa juga ada suatu pemasukan yang di luar yang ditargetkan misalnya. Mungkin juga ada upaya-upaya kemudian ada insentif wajib pajak yang melaporkan wajib pajak secara jujur barangkali. Barangkali yang ada upaya-upaya itu mungkin jadi ada yang tertib gitu Pak ya, yang selama ini patuh gitu, compliance-nya mungkin tinggi. ada Jadi potensi kan masih ada, masih banyak sekali. Terus juga barangkali pelayanan, tadi sudah disampaikan. Saat ini yang disampaikan ada penyuluh pajak sekarang ini. Betul. Ada penyuluh pajak, tadi juga ada yang datang ke Bu Muhtaromah, ada yang sosial media yang memberikan informasi, gitu tersebut ya. Ini sangat bagus. Jadi itu harus perlu terus dilanjutkan. Dan yang terpenting sekarang ini kan dunia digital ya. Nah, ini jadi engagementnya itu juga lewat media sosial seperti itu ya Pak. Dan juga barangkali karena ini banyak milenial yang bisa digandeng gitu ya untuk sosialisasi pajak ini barangkali dengan menggandeng kampus misalkan sekolah ini sangat bagus saya kira untuk membuat program ke depan supaya wajib pajak ini benar-benar bisa memenuhi kewajibannya dengan baik. Baik, karena mungkin di kampus juga mahasiswa-mahasiswi juga banyak yang memiliki usaha kecil-kecilan atau bahkan sudah banyak yang berpenghasilan karena zaman sekarang kerja tidak harus melulu di kantor seperti itu ya Pak. Banyak sekali pekerjaan di era digital ini. Baik Bapak, mungkin ada closing statement juga yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi marilah kepada para masyarakat, semua masyarakat untuk terus mematuhi kewajiban pajak ini karena sebenarnya pajak inilah yang bisa mensejahterakan kita semuanya, para masyarakat, negara tetap bisa berjalan dengan bagus dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Baik, selamat membayar pajak. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi, dan kita menuju ke yang terakhir, salah satu pahlawan pajak kita yang sudah hadir di sini, Bu Muhtaromah. Mungkin Ibu ada masukan Bu untuk kami KPP Pratama Surabaya Rungkut secara khusus dan mungkin Direktorat Jenderal Pajak secara umum, apa yang perlu kami tingkatkan dalam kaitannya pelayanan atau mungkin engagement dan berbagai ketersediaan informasi lainnya Ibu? KPP Surabaya Rungkut ya terutama, alhamdulillah ya Masya Allah pelayanannya di seluruh divisi kalau saya lihat tuh luar biasa. Semoga bisa bertahankan ya. Kami juga merasakan itu Bu, sama Bu. Ya, hati-hatinya sabar-sabar. Akhirnya pas respon. Semoga KPP lain juga seperti KPP di Rungkut ya. Amin. Semoga bisa bertahankan, dan terima kasih KPP Rungkut sudah menjadi mitra yang baik, selalu memberikan informasi yang bisa selalu membantu kami. Baik, terima kasih kepada Ibu Muhtaromah yang sudah berkenan hadir, Bapak Ahmad Fauzi yang mungkin di tengah-tengah jadwal yang sangat sibuk berkenan hadir ke tempat kami ini Pak. Di sini kami juga ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Ahmad Fauzi dan juga Ibu Muhtaromah sebagai bentuk penghargaan karena beliau sudah berkenan untuk membagikan informasi dan juga sharing pengalaman dan sudut pandang beliau ada di sini. Untuk itu kami mohon berkenan untuk serah terima mengenai cenderamata dan plakat agar Bapak Yuwono Budi Santoso bisa memberikan apresiasinya kepada Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Muhtaromah. Kami silakan Terima kasih. Jadi akan kami serahkan plakat sebagai bentuk apresiasi yang pertama kepada Bapak Ahmad Fauzi selaku Rektor dari UPN Veteran Jawa Timur yang juga mengelola Tech Center dan juga bekerja sama sebagai mitra kami dengan baik. Berikutnya akan kami serahkan kepada Ibu Muhtaromah, salah satu pahlawan pajak yang sudah hadir bersama kami di sini dan telah memanfaatkan insentif dan juga melakukan pelaporan realisasi. Dengan ini maka berakhir pula sesi dialog interaktif untuk sesi pertama ini. Kami
sekali lagi mengucapkan mohon maaf Pak apabila ada kekurangan, mohon maaf Ibu apabila ada kekurangan, dan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya di sini. Pemirsa, kita akan kembali lagi untuk sesi berikutnya di sesi tanya jawab. Kita akhiri untuk sesi dialog interaktif perpajakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Baik, hadirin yang kami hormati, kita tiba di sesi berikutnya ya. Selamat pagi Mas Umar selaku penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Mas, tadi kita di sesi pertama sudah membahas nih mengenai insentif pajak bersama dengan Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Ahmad Fauzi, dan juga dengan Ibu Muhtaromah selaku pengusaha di bidang komputer. Namun sebelum itu Mas, sebelum kita masuk nih ke menjawab pertanyaan dari wajib pajak Mas, kita juga ingin menampilkan sedikit cuplikan Mas mengenai apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini pajak gitu ya untuk membantu penanggulangan pandemi selain dari insentif tadi, yaitu dengan memberikan vaksinasi yang dananya tentunya dari perpajakan. Jadi mohon izin kita simak bersama dulu Mas Umar, boleh? Oke, silahkan. Baik, kita lihat bersama pemirsa, inilah dia cuplikan mengenai pemanfaatan uang pajak yaitu melalui vaksinasi. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Baik, kembali lagi bersama penyuluh pajak kami, Bapak Umar Hadi Prayitno. Pak Umar, mungkin tadi di sini sudah banyak pertanyaan yang kita kumpulkan Pak. Yang pertama adalah dari form pendaftaran. Jadi kemarin ketika membagikan form pendaftaran sudah diberi kesempatan bagi wajib pajak untuk menjawab pertanyaannya. Pak Umar sudah siap ya Pak untuk menjawab pertanyaannya? Siap. Baik, untuk pertanyaan Pak Umar, yang pertama ini mengenai PPh karyawan Pak yang dibayarkan perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah PPh karyawan dibayar perusahaan. Jika mendapat insentif, apakah harus dikembalikan atau dibayarkan ke karyawan atau buat perusahaannya gitu Pak? Oke. Jadi seperti apa Pak? Pertanyaan cukup bagus. Jadi sebenarnya tujuan dari insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah itu untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat, terutama pegawai informal yang selama ini dipotong PPh pasal 21 dengan penghasilan tidak lebih dari 200 juta per tahun, itu saat ini mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, mekanismenya adalah PPh pasal 21 itu karena sudah ditanggung pemerintah, maka pemberi kerja dalam hal ini yang biasanya memotong, memungut, menyetor dan melaporkan itu mengembalikan atau membayarkan penuh PPh pasal 21 yang biasanya dipotong, dipungut, setor dan lapor itu langsung diberikan ke pegawainya. Ya, jadi berarti memang ke masing-masing individu karyawannya ya Pak Umar, betul. Bukan kepada perusahaannya seperti itu Bukan. ya. Jadi perusahaan yang harusnya motong, menyetorkan ke negara itu
sekarang ketika mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, secara umum itu PPh pasal 21 tetap dibayar oleh pemerintah. Maka dana yang diberikan perusahaan itu langsung disalurkan ke pegawainya. Baik, jadi memang tujuannya adalah masing-masing individu ini rumah tangga bisa memulihkan konsumsinya gitu ya Pak Umar ya, juga tidak terdampak dan nantinya tadi efek domino yang mungkin di sesi pertama tadi sudah kita bahas pemirsa. Jadi dengan adanya PPh pasal 21 yang langsung dikembalikan atau diberikan ke pegawai, diharapkan penghasilannya bertambah dan daya belinya meningkat. Otomatis belanjanya meningkat, kita harapkan ekonomi juga meningkat Mbak Nia. Oke, itu tadi adalah pertanyaan dari PT Trisakti Cipta Nusantara. Terima kasih dari PT Trisakti Cipta Nusantara sudah terjawab ya Bapak Ibu. Dan nanti untuk yang pertanyaan terpilih kita juga akan memberikan apresiasi kepada wajib pajak Pak Umar yang akan kita kirimkan nanti hadiahnya. Berikutnya ada pertanyaan dari live chat Zoom Pak Umar. Nah pertanyaannya yang pertama ini dari Natnat ya. Apakah yang mendapatkan insentif itu dapat dimasukkan di SPT tahunan? Kemudian dia bertanya juga Pak Umar, kalau badan biasanya saya pakai PP 46, UMKM 0,5%. Sedangkan batasan waktunya adalah 3 tahun, yaitu dari 2018 sampai 2021. Apakah setelah itu kembali lagi ke tarif sebelumnya yang 1% atau kembali ke tarif pasal 17 atau bagaimana Pak Umar? Iya, memang tarif final ini ada jangka waktunya ya Mbak Nia, PP 23 ini. Jika jangka waktunya sudah terlewati, batas waktunya periodenya sudah selesai, maka wajib pajak kembali menggunakan tarif pasal 17 atau tarif umum. Bukan tarif yang 1% yang dulu ya Pak Umar, tapi tarif pasal 17. Ya, tarif umum, di mana penghitungannya berbeda dengan penggunaan tarif final. Kalau tarif final, Bapak Ibu sekalian biasa menghitung dari omset. Jadi langsung omset dikali tarif. Kalau sudah menggunakan perhitungan tarif umum, PPh pasal 17 sesuai dengan KUP, maka Bapak Ibu sekalian menghitung tarif pajaknya dari penghasilan kena pajak. Nah, kalau secara umum penghasilan kena pajak itu adalah peredaran usaha atau omset dikurangi HPP atau biaya-biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya Pak, untuk 3M itu tadi. Sehingga nanti ada atau kita tahu berapa jumlah penghasilan bersihnya sebagai dasar pengenaan pajaknya, baru jadi dikali tarif. Dengan waktu 3 tahun itu waktu yang cukup untuk belajar gitu ya Pak Umar, untuk bisa nantinya sesuai dengan undang-undang menggunakan tarif pasal 17. Karena mungkin sebenarnya Bapak Ibu fairness-nya juga lebih terlihat ya di tarif pasal 17. Kalau 0,5% omset atau final, kemudahannya gitu ya yang ingin diutamakan gitu. Jadi awalnya pemerintah itu ingin memberikan kemudahan bagi UMKM yang baru berdiri itu untuk melaporkan pajak dengan mudah, makanya dihitungnya pakai tarif final di mana tidak perlu menghitung secara detail, secara rinci, laporan keuangannya, biaya-biayanya, maka diberilah paket tarif final. Nah, ketika sudah ada jangka waktu sekian tahun untuk belajar menyusun laporan keuangan, menata administrasinya sehingga bisa menghitung biaya-biaya dan harga pokoknya sehingga ketahuan laba bersihnya berapa, dan itu sebagai dasar pengenaan pajaknya. Oke, seperti itu. Dan untuk pelaporan realisasinya Pak, misalkan ini ada rekan-rekan wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final, seperti itu, apakah dituliskan di SPT tahunan atau seperti apa Pak? Iya, jadi bagi wajib pajak yang menggunakan atau memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, maka tetap wajib melaporkan di SPT tahunannya. Jadi omsetnya itu tetap dilaporkan secara penuh. Jadi omsetnya tapi tidak perlu disetorkan PPh finalnya. Sebelum masa pandemi ya Pak. Jadi sama saja. Tidak ada cara pelaporan yang berbeda, hanya saja memang uangnya tidak dikeluarkan. Kayak gitu ya. Uangnya tidak disetorkan ke negara. Betul. Untuk PPh finalnya. Jadi Bapak Ibu untuk penulisannya dalam SPT tahunan itu ya dituliskan di bagian peredaran brutonya seperti biasa ya Pak Umar. Kemudian jumlah yang dibayar ini ditanggung pemerintah tetap dituliskan seperti biasa juga ya Pak Umar ya. Baik. Berikutnya ada pertanyaan juga dari Freddy Sumargo Pak.
Untuk insentif PPh pasal 25 sebesar 50% ini berlaku sampai kapan ya Pak Umar? Ya. Apakah sampai akhir tahun nanti atau sementara masih Baik. sampai sekarang? Sampai saat ini sesuai dengan PMK 9 tahun 2021, insentif PPh pasal 25 itu berlaku sampai masa Juni ini. Baik. Jadi kalau misalnya wajib pajak mau bertanya juga kira-kira apakah akan diperpanjang atau tidak, sampai saat ini pemerintah masih melihat perkembangan situasi Mbak Nia. Betul. Dan masih mengkaji apakah memang masih diperlukan Baik. Insentif ini untuk membantu wajib pajak terutama UMKM agar bisa menjaga keberlangsungan usahanya dan bisa membangkitkan ekonomi Indonesia. Baik, jadi untuk pengurangan angsuran yang 50% untuk PPh pasal 25 Bapak Ibu wajib pajak seperti yang telah disampaikan Pak Umar, untuk sementara memang sesuai dengan PMK 9 tahun 2021 di mana sampai dengan bulan Juni ini ya Pak Umar. Nanti kedepannya kita akan menunggu bersama kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu nggih. Baik Pak Umar, berikutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak dari Bapak Paulus. Untuk WP UMKM yang setiap bulan membayar PPh final 4 ayat 2 atau PP 23 sebesar 0,5% dari omset, apakah masih dapat insentif pajak sehingga hanya lapor saja tidak usah bayar? Ya. Jadi apabila wajib pajak sudah mengajukan permohonan menggunakan insentif dan sudah disetujui, otomatis wajib pajak dalam kategori UMKM yang mendapatkan fasilitas ini hanya melaporkan omsetnya di SPT tahunan. Oke, jadi memang benar kalau sudah memanfaatkan insentif selama sudah bisa apply gitu ya Pak ya, sudah melalui prosedur di DJP online Bapak Ibu bisa melakukan laporan realisasi juga seperti itu. Jadi memang hanya melaporkan, tidak perlu menyetorkan. Tidak gitu ya, perlu Pak, menyetorkan. karena pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi kewajiban dari Bapak Ibu wajib pajak sekalian hanyalah melaporkan realisasinya seperti itu ya Pak Umar. Baik. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang ikut di sini Pak Umar, info terakhir ada sekitar 400 wajib pajak ya. Itu mungkin belum semuanya kemarin memanfaatkan insentif. Dan nantinya ke depan jika ada kebijakan terbaru dari kami untuk bisa tetap keep in touch bersama kami, silakan Bapak Ibu untuk selalu memperhatikan media sosial kami, bisa melalui Instagram, Twitter, Facebook, kemudian juga melalui Telegram chat dan juga melalui WhatsApp auto dari KPP Pratama Surabaya Rungkut yang semuanya bisa Bapak Ibu akses di link berikut ini. Jadi Bapak Ibu bisa melalui linktree/pajak SBY Rungkut bisa mengetahui informasi-informasi layanan yang terdapat di kantor kami. Kemudian Pak Umar, mungkin kita sudah menjawab pertanyaan nih, mungkin Pak Umar juga ingin berbagi informasi dan bisa menyampaikan closing statement Pak Umar kepada Bapak Ibu wajib pajak yang telah hadir di sini. Ke depannya mungkin harapan Bapak atau informasi berharga bagi wajib pajak, silahkan disampaikan Pak Umar. Bapak Ibu wajib pajak yang berbahagia, saat ini pemerintah sedang fokus melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional. Salah satu caranya, pemerintah sudah menerbitkan program insentif pajak. Kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan program-program pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi nasional, contohnya program insentif pajak ini, agar bisa tetap survive, tetap bertahan, meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya, agar kita semua bangsa Indonesia bisa bangkit bersama, membangkitkan ekonomi dan menjaga keberlangsungan situasi ekonomi dan keamanan bangsa. Baik. Dan kita tentunya selalu berharap ya Pak Umar agar Bapak Ibu wajib pajak seluruhnya bisa survive, tetap dalam kondisi sehat, kemudian juga penghasilannya, usahanya semakin lancar, karena kami juga sama-sama berharap bahwa pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih Pak Umar untuk kesediaannya di pagi hari ini menyampaikan informasi kepada wajib pajak sekalian. Berikutnya hadirin yang berbahagia, setelah ini kita akan membagikan hadiah
Karena sesuai dengan apa yang kami sampaikan, kita akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah antusias mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Umar di sesi tanya jawab ini. Kita akan kembali lagi di sesi berikutnya di mana kita akan membagikan door prize untuk Bapak Ibu wajib pajak. Namun sebelum itu izinkan kami menampilkan cuplikan video mengenai komitmen kami dalam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang merupakan bentuk komitmen dari seluruh pegawai KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk senantiasa menjaga integritas kami. Berikut cuplikannya. Kami dari PTH Sampurna Indonesia 9 sebagai afiliasi dari PT HM Sampurna Terbuka dan Philip Morris International yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan Indonesia melalui peningkatan produktivitas, daya saing ekspor, dan penguatan industri hulu strategis, di mana industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Lebih lanjut, kami senantiasa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajak. Untuk itu, saya Aryo Utomo, Direktur PT Sampurna Indonesia 9, ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan oleh pemerintah, khususnya KPP Pratama Surabaya Rungkut, atas pelayanan yang profesional dan bebas KKN. Kami berharap KPP Pratama Surabaya Rungkut dapat menjadi institusi dengan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Pajak kuat, Indonesia maju. Media adalah salah satu pusat penyebaran informasi bagi masyarakat. Bertugas sebagai pimpinan media harian Surya, membuat saya terus berjuang menjaga kredibilitas agar segala informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang handal. Untuk itu, saya memahami betapa pentingnya sinergi media dengan berbagai lapisan masyarakat termasuk pemerintah dan institusi perpajakan Indonesia. Saya menyadari bahwa pajak merupakan keniscayaan bagi pembangunan sebuah negara. Pelayanan pajak yang profesional dan bebas KKN menjadi harapan bagi setiap masyarakat pembayar pajak. Dalam hal ini, KPP Pratama Surabaya Rungkut telah melakukan hal tersebut. Kerjasama dengan pihak eksternal termasuk kami sebagai media, penting untuk terus dilakukan demi kemajuan dan kemandirian bangsa. Saya Margareta Sandra, pimpinan dari PT Antar Surya Media Harian Surya, memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk menjadi institusi yang mendapat predikat zona integritas wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB. Pajak kuat, Indonesia maju. Menyediakan semua kebutuhan hidup masyarakat dengan harga yang terjangkau, itulah yang kami lakukan sebagai salah satu swalayan di Surabaya. Selain harga murah, pelayanan yang ramah dan profesional menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih untuk berbelanja di Ciko Swalayan. Sama seperti konsumen Ciko Swalayan yang ingin dilayani dengan ramah dan profesional, untuk urusan perpajakan Ciko Swalayan ingin mendapatkan hal yang sama. Pelayanan yang ramah dan profesional setelah bebas KKN tentunya akan membuat kami semakin nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dan di KPP Pratama Surabaya Rungkut kami mendapatkan hal tersebut.
Untuk itu saya, Antigon, pimpinan dari Cikoswalayan ini mendukung sepenuhnya KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk menjadi institusi yang mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB. Pajak kuat, Indonesia maju. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di sini. Sekarang kami akan membagikan sesuai janji kami, kita akan membagikan hadiah atau door prize untuk antusiasme Bapak Ibu semua. Yang pertama, kami akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu wajib pajak yang masuk kepada acara ini melalui Zoom secara virtual pertama kali. Nah, di sini kami sudah mendapatkan nama-nama pemenangnya. Yang pertama ada Suwanto Wibisono. Selamat kami ucapkan pada Bapak Suwanto Wibisono. Terima kasih atas antusiasmenya sehingga sudah bergabung di Zoom. Kemudian yang berikutnya ada Tan Hok Jung. Yang ketiga ada Bapak atau Ibu Wijaya. Yang keempat ada Syafrudin ST. Dan yang kelima ada Bapak Paulus. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 5 wajib pajak yang hadir di Zoom pertama kali. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena Bapak Ibu telah berkenan meluangkan waktunya. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi panitia untuk kami kirimkan hadiahnya ke tempat Bapak Ibu wajib pajak. Berikutnya Bapak Ibu, kita juga akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu wajib pajak yang mengisi link konfirmasi kehadiran pertama kali. Nah, di sini kami juga sudah mendapatkan datanya. Untuk yang pertama ada dari CV Usaha Mandiri yang telah mengisi link konfirmasi kehadiran pertama kali. Kemudian ada PT Mazabuta Altkoperindo. Dan yang ketiga ada PT Mitra Inkairos Berjaya, PT Air Bersih Jawa Timur Perseroda, dan yang terakhir adalah PT Gemilang Meditra Solusindo. Kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah antusias dan mengisi link konfirmasi kehadiran pertama kali. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jangan khawatir jika belum mengisi link pertama kali ataupun belum masuk ke Zoom pertama kali, kita sekarang akan mengundi melalui spin wheel untuk Bapak Ibu yang beruntung seluruhnya yang telah mengikuti kegiatan hari ini akan kita undi bersama. Silakan panitia bisa ditampilkan untuk spin wheel-nya. Kita akan undi bersama-sama untuk pemenangnya. Yang pertama ada siapa yang beruntung? Ibu Lilik Ernawati. Sekali lagi selamat kami ucapkan Ibu Lilik Ernawati sudah beruntung. Yang berikutnya masih ada 4 hadiah lagi. Ada Bapak Nurkolis. Selamat kepada Bapak Nurkolis. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui siapa yang beruntung berikutnya. PT Industrial Robotic Automation. Selamat. Untuk yang keempat, pemenangnya adalah Andi Wibowo maksud kami. Mohon maaf. Selamat kepada Bapak Andi Wibowo. Dan yang terakhir, kita akan mengundi pemenangnya adalah Sri Kandi Mariawati. Selamat kepada Ibu Sri Kandi Mariawati dan juga seluruh pemenang yang berhak untuk mendapatkan door prize hari ini, baik melalui hadiah undian, mengisi Zoom, ataupun yang telah menyampaikan pertanyaan. Nanti kami akan membagikan
hadiah tersebut melalui pengiriman jasa ekspedisi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti menghubungi panitia atau bisa langsung ditunggu karena kami akan mengirimkan sesuai dengan kontak person atau alamat yang ada di data kami. Baik Bapak Ibu sekalian, acara tadi sekaligus menutup acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti dan bergabung di acara hari ini. Juga mungkin rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dari UPN Veteran Jawa Timur dan kampus-kampus lainnya. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi dan link konfirmasi kehadiran. Hari ini daftar hadirnya juga jangan lupa diisi karena kami juga akan mengirimkan untuk sertifikat digital bagi mahasiswa dan mahasiswi yang telah mengisi link evaluasi dan juga daftar hadir di pagi hari ini. Baik, saya Kurnia Kusuma Syafitri mewakili segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, semoga insentif pajak yang diberikan bisa menyanjung untuk pemulihan ekonomi nasional dan kita semua sama-sama bisa bertahan di kondisi pandemi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.